Oke, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama teacher di sini di hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Nah, kita akan belajar tematik, kita akan belajar buku D. Nah, kemarin kita sudah ulangan buku C, sekarang kita akan membahas buku D. Nah, di buku D ini topiknya atau temanya itu globalisasi. Mungkin sebagian kalian sudah pernah belajar tentang globalisasi ya. Nah, globalisasi itu yaitu penyebaran secara luas ya ke seluruh dunia. Proses penyebaran sesuatu secara luas ke seluruh dunia itu globalisasi. Nah, di sini kita akan belajar subtema ke-1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 2, di halaman 2. Nah, di sini kita akan belajar yang jelas itu tentang globalisasi. Nah ya, ini menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN ya. Nah, di sini kan tadi sudah teacher jelasin globalisasi itu apa. Globalisasi itu proses penyebaran sesuatu secara luas hingga ke seluruh dunia ya, hingga ke seluruh dunia. Globalisasi itu juga ada yang positif dan juga ada yang negatif. Bisa contohnya kalian lihat di sini. Nah, di sini ada makanan pada gambar adalah mie instan dari Korea Selatan ya. Mie instan dari Korea Selatan. Nah, salah satu pengaruh globalisasi ini yaitu masuknya produk makanan negara lain ke Indonesia. Dari Korea masuk ke Indonesia, itu merupakan proses globalisasi ya, mendunia. Nah, di sini kita akan membahas ini, kita kembali lagi ke negara-negara ASEAN ya. Mungkin kalian masih ingat negara-negara ASEAN, 10 negara-negara ASEAN. Nah, globalisasi ini juga mendorong Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN ya. Itu membentuk kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, kerjasamanya itu bisa dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Nah, contoh kerjasama anggota ASEAN itu yang pertama itu diadakan kegiatan ASEAN ya. Bisa kalian lihat di buku kalian, diadakan kegiatan ASEAN. Nah, ini yang bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional. Itu contoh yang pertama, membuat program membuat program. Nah, yang kedua itu program pertukaran pelajar. Nah, program pertukaran pelajar, misalnya pelajar Indonesia itu bertukar sama seperti studi banding ya, bertukar ke negara lain misalnya kayak gitu. Nah, ada juga itu kegiatannya lain, kerjasamanya antara anggota ASEAN itu diadakannya ajang olahraga SEA Games. Nah, SEA Games ya, kemarin waktu itu kita pernah menjadi tuan rumah ya, itu dalam ajang olahraga SEA Games ya. Nah, itu juga merupakan contoh kegiatan kerjasama antar anggota ASEAN. Nah, ada juga itu dibentuk Komite Budaya dan Informasi. Nah, yang keempat dibentuk Komite Budaya dan Informasi ya, yang bernama Komite on Culture and Information ya. Itu yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran ASEAN serta memajukan identitas regional ya, dan solidaritas ya. Nah, itu merupakan contoh kerjasama anggota ASEAN ya. Mungkin masih banyak yang lainnya ya Nak ya. Itu hanya dijelaskan sedikit. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut di pelajaran IPA itu tentang proses menghasilkan energi listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Nah, kalian sudah tahu listrik itu merupakan kebutuhan pokok kita Nak. Ya, tanpa listrik kita mungkin sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya. Semua kegiatan kita itu terhalang kalau tanpa listrik. Contohnya aja seperti misalnya kalian lagi mati lampu
ya. Kalau lagi lampunya padam, kita itu sulit untuk beraktivitas ya, karena dalam keadaan gelap ya. Nah, setiap hari kita tidak lepas dari penggunaan alat-alat elektronik. Alat-alat tersebut dapat digunakan karena kita mendapatkan pasokan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Nah, di sini secara umum berdasarkan sumber tenaga penggerakannya, pembangkit listrik itu terbagi menjadi dua, nak, ya. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga termal, ya, tenaga termal. Nah, yang kedua itu pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, kita bahas dulu yang pembangkit listrik tenaga termal. Nah, pembangkit listrik tenaga termal ini pembangkit yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik, ya, yang dapat mengubah energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit termal ini, contohnya itu PLTU, nak. Contohnya itu yang termal ya, PLTU. Nah, bisa juga PLTD. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Kalau PLTD itu pembangkit listrik tenaga diesel, ya, PLTD. Nah, adapun lagi PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, ya, PLTG. Ada lagi PLTP, ya, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir itu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu merupakan yang termasuk di pembangkit listrik tenaga termal. Nah, sekarang pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, pembangkit listrik tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga hidro ini menggunakan air sebagai sumber energinya. Dia menggunakan air sebagai sumber energinya. Nah, komponen utamanya itu turbin dan generator itu, ya. Kalau pembangkit listrik tenaga hidro itu komponen utamanya turbin dan generator. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 5, itu contoh pembangkit listrik tenaga hidro, misalnya PLTA, ya, contohnya itu misalnya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada juga PLT mikro, nak. Nah, di buku kalian ada PLT mikro hidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang terakhir pembangkit listrik tenaga mini hidro. Nah, ini contoh pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, di sini nah, bisa kalian lihat di gambar ini. Nah, ini ada air, nak, ya. Nah, air ini menggerakkan turbin, ya. Air ini menggerakkan turbin. Nah, ini turbinnya. Sehingga turbinnya itu menggerakkan dan menggerakkan generator. Habis itu transformasi ya, ditransfernya ke rumah pembangkit. Nah, baru di jalan transmisinya, baru dia nyambung ke listrik. Itu cara kerja pembangkit listrik tenaga airnya, ya. Turbinnya itu digerakkan oleh air sehingga dia bergerak dan menggerakkan generator. Nah, itu. Nah, di sini bisa kalian buka di buku kalian itu perbedaan antara pembangkit listrik tenaga air dengan mikrohidro atau mini hidro terletak pada besarnya debit air yang dimanfaatkan dan tenaga listrik yang dihasilkan. Ya. Nah, itu. Nah,
Teacher ingin kalian cari tugas di rumah kalian ya. Nah, pada halaman 6 itu amatilah gambar pembangkit listrik mikrohidro dan mini hidro di bawah ini. Nah, lihat. Di sini ada gambar 1 dan 2. Nah, kalian cari ya, cari informasinya, bisa kalian cari di Google, di internet ya, bisa kalian tanya sama orang tua kalian. Nah, di sini ada gambar manakah yang menunjukkan pembangkit listrik mini hidro? Nah, ya antara 1 dan 2. Gambar manakah yang membangkit listrik mikrohidro antara 1 dan 2? Ya. Nah, itu tugas kalian di rumah, kalian tulis di buku tematik. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini di pelajaran bahasa Indonesia itu tentang menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Masih sama seperti buku C kemarin, menuliskan informasi tentang teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi ini ada teks eksplanasi tentang pemanfaatan teknologi canggih untuk menghasilkan energi. Bisa kalian baca di rumah dan kalian cari informasi pentingnya dari setiap paragraf ini ya. Itu tugas kalian yang kedua, cari informasi pentingnya dari teks eksplanasi pada halaman 6 dan 7 ya. Nah, ingat cara menggali. Nah, di sini ada cara menggali informasi dari teks eksplanasi. Yang pertama, baca dulu dan dengarkan teks, baca dengan seksama teks tersebut ya. Nah, setelah itu tentukan topik yang dibicarakan dalam teks ya, setiap paragrafnya. Baru tentukan informasi pentingnya. Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran kedua nak ya. Di pembelajaran kedua ini kita masuk ke SBDP. SBDP itu tentang mengidentifikasi macam-macam reklame. Ya, nah apa itu reklame? Reklame itu adalah suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menawarkan ya produk-produk berupa barang atau jasa. Nah, ingat, teks reklame itu suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menawarkan produk berupa barang atau jasa ya. Nah, itu reklame. Nah, reklame itu berasal dari bahasa ya, dari bahasa Latin nak ya. Reklame itu berasal dari bahasa Latin yaitu re. Nah, re itu arti re itu berulang-ulang. Nah, sedangkan yang satunya klamo. Nah, klamo itu yang artinya berseru. Nah, reklame itu berasal dari bahasa Latin ya. Dari bahasa Latin yaitu re itu artinya berulang-ulang dan klamo itu artinya berseru. Nah, itu ya. Nah, di sini berdasarkan tujuannya reklame itu dibedakan menjadi 2 ya. Reklame komersial dan reklame non komersial. Nah, bisa kalian buka buku kalian di halaman 11. Reklame komersial dan non komersial. Apa itu reklame komersial? Nah, reklame yang bertujuan menarik perhatian dan menggerakkan keinginan seseorang untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang diinformasikan tersebut. Itu reklame komersial ya. Nah, sekarang kalau reklame non komersial. Nah, reklame non komersial ini bertujuan menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Biasanya disampaikan oleh pihak pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat ya, untuk mengugah kesadaran masyarakat mengenai suatu hal. Itu yang non komersial. Kalau yang komersial tadi menarik perhatian ya, menggerakkan keinginan seseorang atau mengajak seseorang ya untuk membeli barang atau jasa ya, yang diinformasikan. Nah, sedangkan kalau non komersial dia tidak ya. Nah ya, komersial itu hanya menyampaikan suatu informasi ya kepada masyarakat. Itu perbedaan antara reklame komersial dan non komersial. Nah, sedangkan ada pula reklame itu berdasarkan pemasangannya. Nah, ada dibedakan menjadi 2 juga, reklame luar dan reklame di dalam. Nah, reklame luar itu
luar ruang ya. Reklame yang dipasang di luar bangunan. Sedangkan kalau di dalam, reklame yang dipasang di dalam bangunan ya. Seperti di dalam pertokoan, supermarket, gedung bioskop. Nah, itu termasuk reklame di dalam. Sedangkan kalau di luar itu reklame yang di luar ruangan dipasangnya. Nah, di sini ada beberapa ragam jenis reklame ya. Nah, yang pertama itu billboard ya. Nah, itu berukuran besar dan berisi gambar atau tulisan yang menarik dan inovatif. Nah, bisa kalian lihat gambarnya ya. Nah, dia besar, ukurannya besar. Nah, dan berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif ya. Nah, biasanya billboard ini diletakkan di dinding pertokohan. Ya, itu. Nah, yang kedua itu baliho. Mungkin kalian sudah sering lihat baliho ya. Baliho itu ini ada gambar contoh baliho ya. Nah, baliho itu jenis reklame yang berukuran besar, berisi gambar dan tulisan menarik dan informatif ya. Baliho itu diletakkan di tempat umum dan strategis ya. Itu. Nah, ini baliho ya. Contoh baliho. Selanjutnya itu spanduk. Nah, spanduk itu jenis reklame yang memuat informasi komersial atau non komersial. Ya, dia bisa berupa komersial dan bisa juga berupa non komersial. Itu spanduk. Nah, spanduk itu juga dibuat secara ringkas, padat dan jelas. Ya, itu. Nah, sekarang mobile billboard ya, mobile billboard ya. Reklame berbentuk media 3 dimensi yang dapat bergerak, baik bergerak sendiri karena ditiup angin atau balon promosi atau dengan kendaraan. Nah, biasanya kalian bisa lihat ada kendaraan yang ada tempelan itu ya. Nah, itu merupakan mobile billboard ya. Nah, sekarang banner. Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan cetak digital yang umumnya berbentuk vertikal. Nah, banner merupakan bentuk sederhana dari baliho ya. Nah, ini ada poster yang sering kita buat. Nah, ada pamflet. Pamflet itu berupa selembaran kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berhubungan. Itu pamflet. Nah, ini contoh pamfletnya ya. Nah, pamflet. Nah, yang terakhir itu brosur. Nah, brosur juga di SD Manggala juga ada brosur ya nak ya. Untuk masuk ke SD Manggala itu ada brosurnya. Nah, itu contoh brosur ya. Nah, di sini sekarang di sini tugas kalian juga. Sekarang amati gambar-gambar di bawah ini ya. Ada ini, ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tentukan jenis reklame pada gambar sesuai ciri-ciri yang tampak pada gambar. Kalian tentukan yang pertama itu jenis reklame apa, yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu merupakan tugas kalian juga ya nak di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS. Pelajaran PKN. Ya. Pelajaran PKN itu tentang keragaman kegiatan ekonomi ya. Nah, keragaman ekonomi itu ya, itu adalah kondisi di mana terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi dari para pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Banyak ya nak ya, kegiatan ekonomi itu berupa misalnya bisa di sini ada pekerja pabrik, dokter, montir, guru, petugas keamanan, petugas kebersihan, itu merupakan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi kita beragam ya nak ya. Nah, mungkin cukup di situ penjelasan teacher pada hari ini. Selamat pagi.